Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kembali kita berjumpa pada Rabu malam hari ini. Salam sehat buat kita semuanya. Kiranya kita senantiasa dalam pelindungan Allah Bapa kita yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan doa pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, baik yang secara onsite maupun online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, berikan sinyal yang baik Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah persekutuan doa ini dengan baik dan lancar. Tuhan, kami mau menyerahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, Roh-Mu yang beracara di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan dia hikmat marifat dari surga. Biarlah firman yang disampaikan nantinya boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami, pertumbuhan iman kami. Hari semakin hari kami semakin bertumbuh dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk menaikkan doa syukur kami hanya kepadamu. Sebab Engkau anak domba Allah yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Shout to the Lord. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas belong at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Henry. Untuk waktunya kita persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Mohon kiranya Roh yang kudus menguduskan, menyucikan hati pikiran kami, mempersiapkan kami untuk menerima firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya yakin bahwa di dalam perjalanan iman, kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Kita pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan yang sangat berat, entah karena disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita sendiri, atau disebabkan oleh sakit penyakit, atau disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita yang iri, yang mungkin mau menjatuhkan kita. Nah, di dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Daud berkata di dalam Mazmur pasal 39 ayat 13, "Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku memandang seperti semua nenek moyangku. Oh Tuhan, jangan berdiam diri." Di sini kelihatannya bahwa Daud sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Daud berdoa, berseru, berteriak, menangis, minta tolong kepada Tuhan. Kita tidak tahu persis persoalan apa yang sedang dihadapi oleh Daud pada saat itu. Tetapi jikalau kita melihat isi daripada Mazmur 39 ini secara keseluruhan, kita bisa berasumsi bahwa Daud setidaknya mengalami dua hal. Yang pertama, Daud menghadapi hukuman dari Tuhan akibat dosa dan pelanggarannya sendiri. Daud berkata di dalam ayat 11-12 demikian, "Hindarkanlah aku daripada pukulanmu." Pukulanmu, katamu di sini menunjuk kepada Tuhan. "Aku remuk karena serangan tanganmu." Tanganmu di sini juga berbicara tentang tangan Tuhan. "Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka." Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Daud dia menyadari bahwa dia sedang menerima hukuman dari Tuhan. Penderitaan yang sedang dia hadapi, kesusahan yang sedang dia hadapi, itu merupakan konsekuensi daripada dosanya. Nah, kita tidak tahu secara persis hukuman apa yang diberikan Tuhan kepada Daud. Tetapi jikalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-38, kita bisa melihat bahwa Daud sedang mengalami suatu penyakit yang membuat dia sangat menderita sekali. Namun Daud dia menyadari bahwa sakit penyakit yang sedang dia alami itu adalah konsekuensi daripada dosanya sendiri. Karena itu Daud dia hanya bisa berdoa, berseru, memohon belas kasihan dari Tuhan. Nah, hal kedua yang mungkin sedang dihadapi oleh Daud adalah dia dicela oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di dalam ayat 9, Daud berkata kepada Tuhan, "Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan bagi orang bebal." Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa membayangkan, katakan Daud pada saat itu sedang jatuh sakit parah, kritis. Lalu datanglah orang-orang yang tidak suka dengan dia, orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang ingin menjatuhkan dia, ataupun musuh-musuh dia, datang dan mulai mencela dia.
Mungkin ada orang yang akan berkata demikian, bukankah Daud adalah orang yang diurapi Tuhan? Mengapa dia jatuh sakit sedemikian rupa? Mungkin juga ada orang yang berkata, itulah akibat Daud yang sudah berselingkuh dengan Batseba, yang sudah membunuh suami Batseba di medan perang. Itulah akibatnya dia sakit seperti itu. Nah, selain kondisi seperti itu, selain Daud sedang menghadapi sakit parah itu, tentu ada kondisi lain yang membuat Daud yang cukup stres. Misalnya, di dalam kondisi dia yang sakit parah, kondisi di istana tentu tidak stabil. Ada begitu banyak orang yang punya kepentingan dan mulai merencanakan kudeta, ingin menaikkan seorang raja baru sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, kita bisa memahami betapa Daud stres dengan kondisi yang sedang dia hadapi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kondisi yang sulit, Daud tetap berharap kepada Tuhan. Daud tidak mengutuki Tuhan, Daud tidak meninggalkan Tuhan. Dia terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang baik daripada Daud yang bisa kita pelajari adalah dia tidak menyalahkan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dia sadar bahwa dirinya dihukum karena berdosa. Dia mohon Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Dia mohon Tuhan mengampuni dia. Dia mohon Tuhan melepaskan dirinya dari penderitaan yang sedang dia hadapi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Daud berdoa, memohon supaya Tuhan jangan berdiam diri terhadap dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan akan berdiam diri, membiarkan Daud begitu saja, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Tidak. Jawabannya tidak, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita melihat bahwa akhirnya Tuhan memulihkan Daud, sehingga dia bisa memerintah sebagai Raja Israel lebih kurang 40 tahun lamanya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan tidak akan berdiam diri kepada orang-orang yang setia mencari pertolongannya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika hasil CT scan kontras, mama saya menunjukkan ada tumor otak. Kemudian dokter merekomendasi operasi gamma knife di RSCM Jakarta dengan biaya 600 juta. Belum termasuk biaya rumah sakit, obat-obatan, dan lain sebagainya. Namun Tuhan buka jalan yang lain. Kita terus berusaha untuk konsultasi dengan dokter di RSCM. Ternyata dokter itu padat sekali jadwalnya. Terus diundur sampai akhirnya memutuskan mencari rumah sakit yang lain yang ada fasilitas gamma knife-nya. Kemudian ketemulah rumah sakit Siloam di Tangerang. Dan di situ kita sangat kaget dengan selisih harga yang cukup jauh. Kalau di RSCM itu 600 juta, di Siloam Tangerang hanya 250 juta untuk proses pengobatan gamma knife itu. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah satu jalan yang dibuka oleh Tuhan. Tetapi persoalan tidak berhenti di situ, Bapak, Ibu sekalian. Sesudah konsultasi dan memang dokter mengatakan bisa menjalankan operasi. Nah, saudara saya mulai sibuk mengumpulkan dana dari anak-anak mama saya. Siapa yang mampu, siapa yang mau partisipasi di dalam biaya ini. Kemudian saya juga ditanya tentunya, karena saya juga anak mama. Ketika saya ditanya, saya memang agak kesulitan memberikan jawaban. Karena memang sedang dalam kondisi yang pas-pasan. Namun, saya juga tidak mau menunjukkan bahwa ini satu-satunya anak yang jadi Kristen dan pendeta kok miskin kali. Sampai mama mau berobat juga gak bisa berpartisipasi. Saya memberanikan diri mengatakan saya akan partisipasi 10 juta. Saya menyerahkan pergumulan ini kepada Tuhan. Syukur Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan tidak tinggal diam. Dia tahu kesusahan hati daripada hambanya. Tuhan akhirnya mengerakkan seorang lay leader di suatu gereja
di luar kota Medan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beliau tanya, apakah mama jadi operasi? Saya mengatakan jadi. Kapan akan operasi? Hari Kamis. Luar biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah itu beliau berinisiatif untuk menggalang dana untuk mendukung biaya pengobatan mama saya. Ada satu kalimat penting yang beliau katakan kepada saya dan itu yang membuat saya sangat terhibur dan sangat terharu. Beliau mengatakan, sebagai anggota tubuh Kristus, sudah seharusnya saling menolong. Inilah makna persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus. Ketika mengetahui kebutuhan dan pergumulan saya, beliau tanpa banyak komentar, tanpa curiga, hanya dengan motivasi untuk menyatakan kasih Tuhan bagi keluargaku yang masih belum percaya. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkarya. Saya tidak pernah buka mulut menggalang dana untuk mama saya. Memang ada beberapa orang senior menyarankan coba cari badan sosial kontak. Karena mereka tahu pergumulan saya. Saya bilang tidak. Kalau sampai harus saya sendiri menggalang dana seperti itu, tidak akan pernah saya lakukan. Kalau saya cari dana untuk orang lain, yes. Tapi untuk diri sendiri, no. Saya lebih memilih berdoa kepada Tuhan dan menantikan Tuhan berkarya. Dan Tuhan sungguh berkarya Bapak Ibu sekalian. Dia tidak tinggal diam terhadap pergumulan kesusahan yang dihadapi oleh hambanya. Dana yang terkumpul melebihi janji saya. Lebih dari 10 juta Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu dana itu ditransfer pada hari Kamis pagi, saya langsung transfer ke saudara. Saya memberitahukan kepada mereka bahwa ini adalah dana sumbangan dari salah satu gereja di luar kota Medan. Dan mereka sangat bersuka cita, karena jujur memang dana yang terkumpul masih kurang. Dengan dana yang dikumpulkan itu membuat jumlah yang dibutuhkan itu cukup. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan selalu mendengarkan doa daripada anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari pertolongan Dia. Saya berkata kepada leader tersebut, sungguh berterima kasih. Dengan dana ini, kalian semua sudah mewakili saya. Sudah mewakili saya memenuhi kewajiban sebagai anak untuk berpartisipasi di dalam biaya pengobatan mama saya. Sungguh luar biasa karya Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan berdiam diri terhadap kita yang setia mencari Dia, yang setia melayani Dia. Karena itu pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila Anda sedang mengalami masalah dan pergumulan yang berat, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoalah kepadanya. Mungkin masalah dan pergumulan yang sedang saudara hadapi tidak seperti saya, tidak juga seperti Daud, tetapi percayalah, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berkarya bagi Anda dan saya. Percayalah dan nantikanlah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib bagi Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Tujuanmu yang mulia tidak lain dan tidak bukan, yaitu ingin membentuk iman kami, karakter kami, bagaimana kami bisa bertumbuh, semakin matang, semakin dewasa, semakin kuat di dalam iman, bersandar kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau tidak pernah tinggal diam melihat anak-anak-Mu yang sedang bergumul, yang sedang bermasalah. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu yang luar biasa itu biarlah diceritakan, biarlah menjadi satu hal yang agung dan mulia, menjadi kesaksian yang indah di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah firman yang baru saja kita dengar boleh bertumbuh di dalam kehidupan perkembangan iman kita akan Tuhan Yesus. Kembali kita akan menyanyikan satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Hati Seorang Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa, kita bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Bersyukur juga atas kesehatan dan berkat-berkat yang sudah kita terima. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan di sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang begitu mengasihi kami.
Terima kasih untuk pekerjaan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk pelayanan yang kami lakukan saat ini. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami boleh melakukannya dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk Pemkab Medan di dalam mengantisipasi banjir di tengah musim hujan. Belakangan ini daerah Medan dan sekitarnya terus diguyur oleh hujan dan banjir. Genangan air dan banjir terjadi di mana-mana. Mari kita berdoa kiranya Pemkab dan masyarakat bisa berwaspada untuk mencegah dan mengantisipasi datangnya banjir. Kita juga berdoa untuk jemaat yang rumahnya digenang oleh banjir. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sehati seiman berdoa kepadamu Tuhan, untuk kota Medan khususnya, di mana pada saat ini sering terjadi hujan Tuhan, dan banjir terjadi di kota Medan. Tuhan, kami mau berdoa buat Pemkab Kota Medan dan juga masyarakat sekitarnya. Biarlah kami Tuhan boleh mengantisipasi banjir ini Tuhan. Tuhan berkati warga Kota Medan dan sekitarnya Tuhan, agar kami senantiasa boleh berwaspada Tuhan terhadap bencana banjir ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada orang-orang yang berkaitan di dalam mengatasi banjir ini Tuhan. Engkau memberkati wali kota Bapak Bobi Nasution, berikan dia hikmat agar dia boleh memberikan solusi dan mengantisipasi banjir ini agar boleh segera reda. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang rumahnya tergenang oleh banjir. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan Tuhan dan solusi untuk boleh mengatasi banjir ini Tuhan. Biarlah banjir ini boleh segera berlalu Tuhan, dan kota Medan senantiasa aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk panti jompo dan juga panti asuhan. Mari kita berdoa untuk kebutuhan panti jompo dan juga panti asuhan yang ada di kota Medan dan sekitarnya. Kiranya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani mereka bisa terpenuhi dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sehati dan seiman berdoa buat panti jompo dan juga panti asuhan Tuhan yang ada di kota Medan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua yang ada di panti jompo dan juga anak yatim piatu yang ada di panti asuhan Tuhan, khususnya di kota Medan ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan, memberkati kebutuhan hidup mereka, baik secara jasmani maupun rohani. Kiranya semuanya ini boleh dipenuhi Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang hebat luar biasa. Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan setiap umat-Nya. Tuhan, kami serahkan orang tua dan juga anak-anak di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah kebutuhan jasmani dan rohani mereka boleh terpenuhi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan berdoa, menyanyikan Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kembali kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk para hamba Tuhan yang sudah pensiun dan juga jemaat yang lansia. Mari kita berdoa untuk kebutuhan hidup para hamba Tuhan yang sudah pensiun serta jemaat lansia yang membutuhkan perhatian kasih dari gereja dan saudara-saudara seiman. Kiranya melalui perhatian kasih ini, anggota keluarga yang masih belum percaya bisa menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat para hamba Tuhan yang sudah pensiun di tempat ini ataupun dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semuanya. Juga untuk jemaat-Mu yang sudah lansia Tuhan, mereka yang sudah mencapai umur pensiunan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun dan memelihara kehidupan mereka di dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan Tuhan, Tuhan yang memberikan pertolongan yang mereka butuhkan. Tuhan, kiranya sesama jemaat kami boleh menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama jemaat di tempat ini. Kami boleh saling menyayangi, saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain. Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati para pensiunan hamba Tuhan dan juga para lansia yang sudah berumur Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang kepada mereka. Berkati keluarga mereka semuanya Tuhan, agar mereka semua dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa buat pelayanan dan juga perkembangan MDC. Mari kita berdoa untuk semua persiapan pelayanan selama seminggu ini. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati semua pelayanan agar berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita juga doakan untuk perkembangan MDC ke depannya. Kiranya Tuhan yang terus berjalan di depan kita.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam syurga, kami sehati seiman datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan MDC ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dan kami juga mau menyerahkan pelayanan kami selama seminggu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang ikut dalam ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, baik itu pelayanan kebaktian umum, pelayanan persekutuan doa, untuk pelayanan youth pemuda-pemudi, dan juga untuk fellowship family Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua ibadah yang ada di tempat ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang turut bekerja, Engkau yang memimpin kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi hamba-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Sungguh kami ini hanya manusia yang lemah Tuhan, kami tidak berdaya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, urapan dari Roh-Mu Tuhan, yang senantiasa menuntun kami dan memampukan kami Tuhan. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang akan dipermuliakan di muka bumi ini. Kami juga menyerahkan gereja kami MDC ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah MDC di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan senantiasa memberkati gereja kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa buat pertumbuhan iman dan kedewasaan karakter anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa kiranya iman dan anak-anak Tuhan bisa terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, karakter juga bisa semakin matang dan terbentuk sesuai dengan firman Tuhan. Terlepas dari dosa iri hati, kesombongan, dan perkataan-perkataan yang tidak membangun komunitas iman. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam syurga, kami juga menyerahkan anak-anak, pemuda-pemudi di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati pemuda-pemudi di tempat ini, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam pertumbuhan iman kepercayaan mereka terhadap Engkau ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada anak pemuda-pemudi di tempat ini, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam naungan MDC ini Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, di dalam setiap tingkah laku kehidupan mereka, di dalam setiap sosialisasi mereka di depan masyarakat, di depan teman-teman mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Jadikan mereka anak-anak yang hidup di dalam terang-Mu Tuhan. Dan biarlah terang-Mu senantiasa bercahaya di dalam kehidupan mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari segala perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Perbuatan-perbuatan iri hati, kesombongan Tuhan. Jauhkan itu pada anak-anak kami Tuhan. Pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menuntun dan memelihara mereka, membekali mereka dengan persiapan, pengetahuan akan takut akan Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh dan boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemuda-pemudi dan anak-anak Tuhan di tempat ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa buat kesehatan Ibu Tan Bihong yang mengalami sakit tumor otak. Kita juga akan berdoa buat Bapak Akwang yang menderita sakit ginjal. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Tan Bihong yang mengalami sakit tumor otak, dan juga Bapak Akwang Tuhan yang mengalami sakit ginjal.
Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan pemulihan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua jemaat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami tidak dapat menyebut namanya satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, dan juga mengandalkan obat yang diberikan oleh dokter Tuhan, dengan iman, kepercayaan kami, maka kami akan mengalami pemulihan, kesembuhan. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita 一起来念主祷文, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak akan pernah berdiam diri terhadap kita. Yang perlu kita lakukan adalah sadarilah dan akuilah jikalau kita berdosa kepadanya. Dan serahkanlah semua pergumulan kita kepada Dia. Maka Dia akan berkarya bagi kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menguatkan iman kita, menghibur dan membukakan setiap jalan bagi segala pergumulan dan persoalan yang sedang kita hadapi. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.